إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Senantiasa khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ketakwaan inilah Allah berjanji akan memudahkan setiap kesulitan yang kita jalani. Berjanji Allah akan memberikan rezeki yang tanpa disangka-sangka. Dan yang terakhir, surga yang luasnya seluas langit dan bumi itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, uiddat lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga hadirnya Jumat kita bukan hanya sebatas datang duduk, kemudian ada yang mengantuk, lantas kemudian pulang tanpa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di Jumat ini menjadikan kita tertantap dan tertanam untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah turunkan Al-Qur'an. Kalau tadi malam ada yang membaca surah Al-Kahfi, Allah turunkan dengan firman-Nya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Alkitab, wa lam yaj'al lahu iwaja, yang tidak ada sedikit pun kebengkokan di dalamnya. Qayyima, dia lurus. Hadirin, ada salah satu surah yang juga sama dimulai dengan kalimat Alhamdulillah, yaitu surah yang kita baca adalah Al-Fatihah. Bahkan surah ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ketika Nabi SAW duduk bersama Jibril alaihissalam setelah surah tersebut sudah diturunkan kepada beliau. Kemudian beliau melihat ke atas, tiba-tiba langit terbuka. Setelah langit terbuka, tiba-tiba banyak malaikat yang turun, yang selama ini malaikat ini belum pernah turun ke langit dunia, belum pernah turun ke bumi. Cuman waktu itu turun malaikat ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat ini? Muhammad, berbahagialah engkau, karena engkau diberikan surah yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Engkau diberikan hadiah oleh Allah, tidak diberikan kepada orang-orang yang spesial sebelum engkau. Yang pertama adalah suratul Fatihah, yang kedua adalah akhir dari surah Al-Baqarah. Namun titik tekannya, khatib akan fokus kepada surah Al-Fatihah. Hadirin, disebutkan oleh ulama, surah Al-Fatihah ini min a'dhamis surah, paling agungnya surah. Kalau ada orang yang solat, dia solatnya lama sekali, solat isya sampai menjelang subuh baru berhenti. Kenapa kok lama? Yang dibaca selesai takbiratul ihram, doa iftitah, kemudian langsung membaca alif lam mim,
sampai dzalikal kitabu, kemudian dilanjutkan sampai minal jinnati wan nas, maka salat orang ini tidak sah. Kenapa? Kata Imam Muslim mengutip dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la salatah liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dinamakan salat, tidak sah salatnya apabila orang itu tidak membaca surah Al-Fatihah. Ini sangat menarik hadirin. Kenapa kok Allah wajibkan dan apa yang akan kita dapat kalau kita membaca surah ini? Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah kisahkan di surah Al-Kahfi, ada sebuah pemuda, seorang pemuda disebut dengan fityatun. Dalam bahasa Arab, pemuda disebut dengan fata. Kalau lebih dari satu, lebih dari dua, tiga ke atas, maka disebut dengan fityah namanya. Innahum fityatun. 7 pemuda, mereka berkumpul mau dibunuh oleh seorang raja yang zalim. Bahkan dalam tafsirnya Buya Hamka mengatakan, yang ingin membunuh 7 pemuda ini bukan hanya seorang raja, tapi seluruh negara yang ada di situ ingin membunuhnya. Ashabul Kahfi ini bingung, mau kemana? 7 pemuda ini bingung. Mau saya pergi ke rumah tetangga, pasti saya dibunuh oleh mereka, karena mereka keyakinannya tidak sama dengan kami. Mau pergi ke rumah pamannya, pasti dibunuh juga, karena pasti dibunuh. Kenapa? Karena keimanannya tidak sama. Akhirnya 7 pemuda ini bingung mau kemana. Singkatnya, bertemulah dengan sebuah gua di atas bukit yang tinggi. Dalam bahasa Arab, gua itu juga disebut dengan gharun. Artinya gharun, gua yang cukup untuk istirahat, liang. Tapi kalau kahfun, itu adalah gua yang agak luas, tapi jarang ditempati oleh orang. Gua yang ditemui oleh 7 pemuda ini adalah gua yang jarang dijamah oleh seseorang, dan gua ini tidak terawat. Berarti potensi, pertama, hewan buas bisa saja ada. Yang kedua, tempatnya pasti kotor. Yang ketiga, yang jelas tidak ada makanan di dalamnya. 7 pemuda ini berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan santunnya dan dengan tadarruknya kepada Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, wahai Adzat yang maha pengatur segalanya. Dalam bahasa Arab, dalam Quranul Karim, terkadang orang-orang yang soleh, nabi-nabi itu berdoa dengan Rabb, menyebut nama Allah dengan Rabbun. Artinya Rabbun yang memelihara, yang mengatur. Itu Rabbun. Nanti ada doa yang pakai hab. Doanya Nabi Sulaiman alaihissalam, Rabbi ufirli wahablin. Kadang pakai hab dibaca oleh Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka. Saya kembali lagi. Kalau hab itu doa yang mohon kepada Allah untuk menunjukkan sifat Allah yang tidak punya batas dalam pemberian. Itu disebut dengan pakai hab kalau meminta. Ashabul Kahfi berdoa kepada Allah dengan menggunakan Rabb, wahai Adzat yang mengatur segalanya. Yang menghidupkan saya bukan makanan ya Allah. Yang membuat hati saya tenang bukan karena saya berada di rumah. Yang membuat saya bahagia bukan karena saya punya kendaraan yang mewah. Yang punya segalanya hanya Engkau ya Allah. Yang memberikan kebahagiaan Engkau. Yang membuat saya kenyang hanya Engkau. Berarti kalau Engkau yang maha segalanya, maka Engkau lebih mampu membuat saya hidup meskipun saya tanpa makan. Dan Engkau justru mampu membuat saya tenang meskipun saya dalam keadaan gelisah. Itulah isi dari Rabb ini. Rabbana atina min ladunka. Aku mohon darimu saja ya Allah. Hadirin, tanda orang akan diistijabah doanya oleh Allah, syarat diantaranya adalah kita merasa tidak ada yang bisa menerima doa kita dan mengabulkan apa yang kita minta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu akan mempercepat terkabulnya doa. Nabi Zakaria alaihissalam itu sering berdoa kepada Allah, sering berdoa. Kapan doanya diistijabah? Ternyata ketika Nabi Zakaria berdoa, yang terakhir kalinya Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, Rabbi habli min ladunka. Berilah aku ya Allah darimu saja. Begitulah Ashabul Kahfi ketika berdoa kepada Allah,
Rabbana atina min ladunka. Apa katanya Ashabul Kahfi? Ya Rabb, sekarang ini aku bingung mau kemana. Mau ke dalam gua pun juga saya takut. Karena di dalam belum tentu saya selamat. Meskipun saya di dalam, saya mau makan apa? Tidak ada persediaan di sana. Tapi kalau saya keluar justru juga saya mati. Pagi hari terbit matahari, kemudian dia berdoa min ladunka rahmatan, yang diminta adalah rahmat. Subhanallah. Ketika rahmat yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala langsung turun, fadarabna ala adhanihim, aku tutup telinganya. Fil kahfi sinina adada, dia tertidur lamanya 309 tahun. Ketika dia terbangun, berapa lama kita tidur? Kayaknya dari pagi sampai sore, karena dia bangunnya di sore hari. Hadirin, kalau orang sudah mendapatkan rahmat dari Allah, meskipun dia berada di rumah yang sederhana, berada di tempat yang sederhana, makanan yang tidak cukup, kalau dia mendapatkan rahmat dari Allah, minimal Allah tenangkan hatinya. Pertanyaannya sekarang, kita yang tidak berada di gua, kita tidur di kapur yang empuk, di kasur yang empuk, di rumah yang mewah. Ashabul Kahfi, di luar ada yang mau membunuh. Bukan satu orang, bukan satu raja, seluruh negara mau membunuhnya. Pertanyaannya sekarang, tidak ada yang mau membunuh kita. Rezeki ada, makanan ada di kulkas, tidurnya nyaman. Kalau dari sekian fasilitas yang Allah berikan kepada kita membuat masih kita tidak tenang, berarti ada rahmat Allah yang masih belum kita miliki. Kita punya segalanya, tapi rahmat Allah belum kita miliki. Hadirin, Ashabul Kahfi minta satu kali kepada Allah. Sekarang saya masuk kepada Al-Fatihah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Doa yang dibaca oleh Ashabul Kahfi itu adalah doa yang karangannya sendiri. Mohon maaf, jangan salah faham. Jadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada Nabi, wahai Muhammad, ada sebuah kisah Ashabul Kahfi, dia berdoa kepada saya. Doanya begini Muhammad, Rabbana atina min ladunka rahmatan. Jadi Allah menceritakan kepada Nabi, kalau doa itu dari Ashabul Kahfi mendoa kepada Allah. Al-Fatihah, Pak. Doa ini bukan karangan Muhammad SAW dan bukan karangan kita. Doa ini langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dari segi bobotnya doa, lebih bobot Al-Fatihah daripada doanya Ashabul Kahfi. Karena Al-Fatihah firman Allah Subhanahu wa taala. Syarat pertama. Yang kedua, syarat diterimanya doa tadi, kita merasa kalau kita butuh hanya kepada Allah, Al-Fatihah sudah merangkum itu. Kalau di Ashabul Kahfi, atina, aku mohon kepadamu ya Allah, min ladunka, darimu saja. Permohonannya dulu baru kepadamu. Tapi Al-Fatihah hadirin berbeda. Kalimatnya hanya kepadamu ya Allah aku memohon, hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Jadi lebih berbobot lagi Al-Fatihah, Allahnya dulu disebutkan baru permohonannya. Hadirin, Al-Kahfi tadi, Ashabul Kahfi tadi memohon satu kali, Allah berikan. Nabi Zakaria memohon satu kali, Allah berikan. Nabi Ibrahim ketika mau dibakar, satu kali yang dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah berikan. Kenapa kok diberikan? Kayaknya mustahil, Ustaz. Bukan mustahil. Coba sederhananya saya pakai logika sekarang. Kalau ada pengemis datang ke rumah kita, dia minta uang 1.000 rupiah, kita akan langsung kasih. Tidak usah bolak-balik dia minta, satu kali akan kita langsung kasih. Tapi kalau yang diminta 10 juta, mungkin kita masih perhitungan. Kenapa kok 1.000 langsung dikasih? Karena kita tidak penting dengan 1.000 itu. Allahu Rabbi. Kenapa kok Allah kasih kedinginan pada Ibrahim? Allah selamatkan Yunus alaihi salam. Allah berikan rahmat kepada Ashabul Kahfi. Karena seluruh alam dan seisinya ini tidak penting bagi Allah. Jadi tidak usah perlu diulang-ulang untuk minta itu. Kalau minta satu kali saja diberi, apalagi berkali-kali. Pertanyaannya sekarang, yang diminta oleh Ashabul Kahfi minta rahmat, yang diminta oleh Sulaiman minta kaya, yang diminta oleh Yunus minta diselamatkan dari 3 kegelapan, minal gham,
Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya lautan. Yang diminta oleh Ibrahim agar terselamatkan dari bara api. Yang diminta oleh Nabi Zakaria seorang anak. Hadirin, Al-Fatihah itu sudah include semuanya. Apa yang diminta? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan saya ya Allah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Hadirin, ya Allah, nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada semua kekasih-kekasih-Mu, Allah Rabbi. Jadi tanpa sadar ketika kita membaca Al-Fatihah itu, kita telah minta nikmatnya Sulaiman alaihissalam, kita minta nikmatnya Yunus alaihissalam, kita minta nikmatnya Ayyub alaihissalam, kita minta nikmat semua orang-orang soleh, bahkan kita minta nikmat Ashabul Kahfi yang tertidur. Tenangnya dia nyaman. Bahkan hadirin, yang kita minta itu bukan satu kali. Allah wajibkan kepada umat Muhammad SAW minimalnya 17 kali dalam sehari semalam. Allahu Rabbi. Permintaan Ashabul Kahfi saja satu kali, doanya karangannya sendiri, tentunya ilham dari Allah ya. Allah berikan, apalagi kita yang sampai 17 kali yang kita minta. Pertanyaannya sekarang, kenapa Ustadz kok saya ini minta kaya kok tidak kaya? Kenapa saya minta sehat kok tidak sehat? Lanjutkan ayatnya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ghairil maghdub, ya Allah, tapi bukan nikmat yang Kau berikan pada orang yang Kau benci, ya Allah. Kalau saya ilustrasikan dan saya terjemah bahasa bebasnya, ya Allah, memang saya ini butuh sembuh, ya Allah. Tapi kalau dengan kesembuhan saya bisa jadi angkuh seperti Fir'aun yang tidak pernah sakit. Ya Allah, mohon ya Allah, tunda dulu sehatnya biar saya sadar dulu. Ya Allah, saya ingin memang minta kaya seperti kayanya Sulaiman. Tapi kalau dengan kekayaan itu saya jadi sombong seperti Korun, ya Allah, saya merasa menjadi kaya dengan kekayaan saya. Tunda dulu ya Allah sampai kita tidak tersesat dan sampai saya tidak dibenci oleh-Mu untuk menjadi orang kaya. Ya Allah ya Rabb, kalau semua itu kami minta ya Allah, menjadikan kami menjadi orang yang lupa untuk beribadah kepadamu. Jangan dulu ya Allah. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita sudah sholatnya benar, Al-Fatihahnya benar, khusyuknya benar, apapun yang terjadi kepada kita, maka yakinlah itu adalah semua dari kasih sayang Allah kepada kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidi wa mawala. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa qad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, untuk menutup khutbah yang kedua ini, khatib akan menutup sebuah kisah. Singkatnya saja, di dalam surah Al-Kahfi tadi nanti akan ditemukan Nabi Khidir belajar kepada Nabi Musa belajar kepada Nabi Khidir alaihissalam. Kemudian di perjalanan yang pertama, Nabi Khidir melubangi sebuah perahu. Yang kedua, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Yang ketiga, Nabi Khidir membangun sebuah tembok. Saya titik tekannya di poin yang nomor 2, Nabi Khidir membunuh seorang anak. Menurut kita, ketika meninggal anak kita, mungkin kita sakit hati kepada Allah. Mungkin ketika harta kita hilang, kita sakit hati kepada Allah. Mungkin ketika kita belum diberi rezeki, kita sakit hati kepada Allah. Di antara nikmat yang paling nikmat yang ada di dunia ini, yang pernah diminta oleh para nabi dan rasul adalah minta anak. Ternyata hadirin, ada seorang anak yang mana ketika bertemu dengan Nabi Khidir, di dalam tafsir yang ditulis Imam Jalaluddin, oleh Nabi Khidir dipegang kepalanya, kemudian ditarik kepalanya. Ada yang mengatakan digorok, meninggal dunia anak tersebut. Ternyata Nabi Musa tidak terima. Kenapa engkau lakukan ini? Katanya Nabi Khidir, kenapa kamu bertanya lagi? Ternyata di antara hikmahnya, Nabi Khidir, sa'unabbi'uka bita'wili. Aku melakukan ini akan saya jelaskan kepadamu, katanya Nabi Khidir. Ternyata di antara hikmah dibunuhnya anak tersebut, dia adalah anak dari seorang yang soleh. Bapaknya yang soleh, ibunya yang soleh. Tapi ternyata anak itu
Menurut ilmu Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang diberikan kepada Nabi Khidir yang tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir tahu kalau anak tersebut akan menjadi anak yang kafir kepada Allah setelah dewasa. Setelah dia dewasa kafir, maka dia akan mengajak kedua orang tuanya untuk kafir, dan orang tuanya akan mengikuti anaknya tersebut dikarenakan sayangnya bapaknya dan ibunya kepada anaknya. Ternyata hikmah dibunuhnya sebelum dia balik, dia gagal untuk menjerumuskan bapak dan ibunya ke neraka, plus dia akan masuk surga karena masih belum balik. Ternyata hadirin, setelah matinya ini, Allah kirimkan kepada dua orang ini, dua pasangan ini, seorang anak yang soleh. Ada yang mengatakan ulama tafsir, lahirlah seorang anak perempuan, kemudian dinikahi oleh seorang nabi setelahnya, Nabi Musa alaihissalam. Anak keturunannya ini menjadi seorang nabi juga. Maka hadirin, setelah kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah jaga sholat 5 waktu, kita sudah menjaga harta dari yang haram, yakinlah apapun yang terjadi kepada kita, kalau kita terjadi musibah, yakinlah Allah akan ganti yang terbaik. Kalau harta kita, usaha kita hilang, mungkin ada bara bahaya yang ada di sana yang kita tidak ketahui, karena kita sudah meminta kepada Allah tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina ya rabbal alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya rabbal alamin. Kami merasa masih belum cukup ya Allah atas nikmat yang Kau berikan ya Allah. Dari sekian nikmat yang Kau berikan, ternyata di antara kami masih ada yang tidak tenang hidupnya ya Allah. Mungkin bukan karena nikmat-Mu yang kurang, tapi kami yang kurang bersyukur ya Allah. Ampuni kami ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Dan juga ampuni ya Allah saudara-saudara kami seiman dengan kami ya Allah. Allahumma ja'al akhir kalamina intihai ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah ya Rabb, yang terakhir sebelum kami meninggal dunia ya Allah, takdirkan untuk kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun mujibud da'awat, innaka karimun mujibud da'awat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.